Selamat datang di channel saya. Kembali lagi di channel saya. Perkenalkan, nama saya Agus Jabret. Pekerjaan saya adalah seorang PNS. Sudah pasti kalian yang nyasar ke video ini pasti berminat untuk mencari PNS kan? Tidak mungkin Anda yang bercita-cita berternak lele pengen nonton video tutorial jadi CPNS. Dan video kali ini saya akan sharing pengalaman apa saja yang dilakukan sebelum teman-teman tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Oke, sebelum lanjut jangan lupa support channel ini dengan cara klik subscribe, komen, like, dan sebarkan ke seluruh teman-teman kalian yang ingin mencari CPNS. Jadi ada info dari pemerintah, dalam hal ini BKN dan Menpan, bahwasanya pelaksanaan tes SKB diundur karena adanya wabah virus corona. Ya, kita sama-sama berdoa semoga virus ini cepat hilang dari Indonesia dan tes akan kembali dilaksanakan dan teman-teman yang menonton video ini lulus semua ya. Oke, sebelum lanjut saya mau mengucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lulus seleksi kompetensi dasar atau SKD. Selamat. Dan bagi yang belum lulus, jangan berkecil hati. Masih ada kesempatan sampai kalian umur 35 tahun. Kalau sudah umur 35 tahun, tidak tembus-tembus CPNS, Anda ganti target. Tidur, bangun, makan. Lanjut ke inti video. Beberapa hal yang penting dilakukan sebelum kalian mengikuti SKB atau seleksi kompetensi bidang. Tips pertama, pastikan lolos SKD. Jadi bagi teman-teman yang sudah lihat pengumuman SKD, kalian lihat lagi ya. Siapa tahu yang kalian lihat itu ada salah gitu, kalian nggak teliti ya. Jadi untuk maju ke SKB, satu formasi itu dikali 3 orang nilai SKD tertinggi. Pastikan teman-teman di sini yang menonton video ini sudah lulus SKD. Jangan sampai kalian salah lihat pengumumannya. Mungkin aja nilai kalian itu tinggi, tapi nggak lulus passing grade. Pastikan kalian lulus passing grade dulu, terus lihat pengumumannya. Karena tahun ini berbeda dengan tahun yang lalu. Kalau tahun yang lalu, 3 nilai tertinggi dari SKD itu lolos ke SKB meskipun nggak lulus passing grade. Tapi tahun ini beda. Wajib hukumnya lolos passing grade. Makanya kalau tahun ini misalnya ada teman-teman yang sudah lolos SKD tapi hanya satu-satunya di formasi yang teman-teman cari lolos passing grade, selamat, Anda sudah jadi PNS. Jadi buat teman-teman yang sudah memastikan lulus SKD, kemudian akan lanjut ke SKB, seleksi kompetensi bidang, kalian jangan jumawa. Mungkin ada yang peringkat 1 waktu tes SKD. Kalian jangan bersenang-senang dulu. Karena seperti yang kita tahu, bobot untuk lolos tes CPNS adalah 40% SKD dan 60% SKB. Bisa aja kalian peringkat 1 di SKD, tapi turun pada saat SKB. Dan ada lawan kalian yang waktu SKD peringkatnya di bawah kalian, tapi pas SKB nilainya lebih tinggi. Itu bisa aja nilai kalian akan disalib sama dia dan musuh kalian yang lolos. Jadi jangan bersenang-senang dulu, jangan jumawa. Tips kedua, jaga kesehatan. Seperti yang kita tahu saat ini sedang ada wabah virus corona atau COVID-19. Teman-teman harus jaga kesehatan, pergunakan masker kalau keluar. Kalau bisa, selalu diam di rumah. Jangan keluar kalau nggak ada yang penting. Karena meskipun nilai SKD kalian tinggi, tapi pada saat tes SKB kalian positif corona, sudah pasti tidak diperbolehkan ikut. Banyak cara untuk teman-teman jaga kesehatan, antara lain makan makanan yang bergizi, rutin berolahraga, apalagi ya, jangan tidur larut malam, gak boleh bohongin orang tua. Ya iyalah. Jadi kesehatan itu memang sangat penting. Jadi kalau kita
akan mengikuti SKB tapi dalam keadaan sakit, itu akan berperan sangat besar terhadap hasil kalian teman-teman. Bayangkan kalau lagi sakit, tidak fokus menjawab soal-soal. Usaha teman-teman itu belajar dari jauh-jauh hari itu akan percuma. Jadi please jaga kesehatan, manfaatkan nilai tes SKD kalian. Kalian itu sudah beruntung lolos SKD. Jangan sia-siakan nilai SKD kalian untuk lolos CPNS tapi kalian malah sakit. Kalian akan menyesal. Tips ketiga, belajar yang giat. Dan ini sering terjadi ya di mana-mana. Banyak orang yang ikut tes CPNS tapi modalnya itu cuman ya berharap keberuntungan gitu. Siapa tahu jawaban yang saya pilih bener. Hei orang-orang yang kayak gitu, nggak bisa men. Masa ibaratnya kita mau perang, tapi kalian tuh nggak bawa senjata. Kalian tuh sama dengan menyerahkan diri. Jadi ingat, yang paling penting belajar. Kita tuh harus bersyukur pemerintah tuh sudah melakukan tes CPNS dengan transparan, bersih. Dengan adanya sistem CAT, Computer Assisted Test, itu nggak menutup kemungkinan siapa saja bisa jadi CPNS. Makanya belajar yang rajin. Oh ya, bagi teman-teman mungkin yang belum punya contoh soal SKB, di video berikutnya akan saya share contoh soal SKB di berbagai macam formasi. Check it out ya. Tips keempat, jadi buat teman-teman yang asalnya jauh dari tempat tes, misalnya teman-teman tuh dari yang lebih terpencil dan lokasi tesnya itu di tengah kota, atau misalnya teman-teman itu lokasi tesnya itu beda kabupaten, teman-teman bisa menuju kabupaten atau tempat tes itu H-1 sebelum tes. Kenapa? Karena H-1 itu memberikan kita waktu untuk siap. Kita siap menghadapi segala kemungkinan untuk tes besok. Dan kita juga bisa mempergunakan waktu itu untuk mungkin mengecek lokasi atau untuk beristirahat. Karena sekali lagi kembali ke poin pertama, istirahat itu adalah yang terpenting. Jangan sampai usaha teman-teman yang sudah belajar lama gitu, jangan sampai sia-sia hanya gara-gara tidak siap. Jadi bayangkan misalnya rumah teman-teman itu beda kabupaten dengan lokasi tes, misalnya berjarak 2-3 jam atau bahkan 4 jam. Itu akan berdampak gitu. Jadi teman-teman tuh seperti kurang siap karena kelelahan gitu. Bayangkan aja sudah melakukan perjalanan misalnya 3 jam. Ketika sampai lokasi tes, teman-teman itu ya langsung siap-siap untuk masuk ruangan tes gitu. Itu kan sangat merugikan banget ya. Jadi buat teman-teman kalau bisa H-1 atau H-2 lah sudah berada di sekitar tempat tes, mungkin menyewa hotel atau mungkin di rumah saudara. Itu tujuannya agar teman-teman pada saat tes itu sangat siap untuk menghadapi soal-soal yang akan diberikan. Oke, tips yang kelima, saya anggap teman-teman sudah siap. Misalnya H-1 seperti yang saya bilang tadi, H-1 itu nggak usah lah teman-teman baca buku lagi. Soalnya kan dianggap sudah siap gitu kan. Soalnya ketika teman-teman baca buku bahkan sampai beberapa jam sebelum tes, itu akan berdampak gitu bagi pikiran teman-teman. Itu nggak akan tenang lagi, nggak rileks, malah itu akan bikin kita tegang. Makanya saran saya ketika H-1 itu stop belajar, teman-teman lakukan kegiatan apapun yang bikin kalian rileks atau bikin tenang. Entah itu potong rambut, mungkin makan makanan kesukaan, atau mungkin main game gitu lah. Asal tetap perhatikan waktu istirahat. Intinya jangan belajar lagi H-1. Pastikan pikiran teman-teman tenang. Tips terakhir sudah pasti berdoa. Karena seberapapun usaha teman-teman, kalau kalian juga nggak berdoa, itu mungkin akan jadi sia-sia juga. Tapi pasti ada juga orang yang nggak pernah berdoa lulus. Tapi saya sarankan untuk berdoa, karena berdoa itu akan membawa teman-teman menjadi lebih tenang menghadapi
tes SKB ini. Soalnya sama siapa lagi kita minta tolong? Siapa tahu gara-gara berdoa teman-teman dapat tes yang lebih mudah dibandingkan teman-teman yang lain. Atau mungkin saingan kalian yang tidak berdoa akan ngeblank pada saat tes. Bisa jadi itu akan meloloskan kalian jadi CPNS. Pesan terakhir dari saya, tetaplah berpikir positif teman-teman. Seperti pengalaman saya dulu, saya orangnya tuh gak pintar-pintar amat, tapi saya selalu berpikir positif. Meskipun banyak orang-orang di sekitar saya, dia tuh bilang, alah Brad, gak usah dah ikut tes CPNS, soalnya udah ada jatah dari pemerintah. Saya gak pernah berpikir seperti itu. Saya tuh selalu berpikir, kalau saya usaha tuh pasti berhasil gitu. Dan apalagi pemerintah sekarang melaksanakan tes CPNS itu dengan transparan gitu, dengan sistem CAT. Dan itu semua bisa kita pantau nilainya. Itu semua bisa kita pantau setelah tes. Ketika kita sudah klik selesai ujian, nilainya itu kita bisa pantau. Jadi buat teman-teman, selalu berpikir positif. Niscaya hasilnya juga akan positif. Oke, sekian video dari saya tentang hal-hal yang harus dilakukan sebelum menjalani tes SKB atau seleksi kompetensi bidang. Sekali lagi saya ucapkan selamat buat teman-teman yang sudah lolos SKD. Persiapkan diri kalian untuk mengikuti seleksi kompetensi bidang atau SKB. Ingat, selalu berpikir positif. Dan bagi teman-teman yang ingin mencari contoh soal SKB di berbagai macam formasi, selalu pantengin channel ini karena saya akan share video-video yang berisikan contoh soal SKB di berbagai macam formasi. Oke? Sampai jumpa di video selanjutnya. Ciao. Run.